Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pasca reformasi, perdebatan mengemuka karena negara dinilai mengecilkan peran mantan Presiden Soeharto. Dalam buku-buku sejarah yang terbit di era Orde Baru, Jenderal Soeharto ditulis sebagai pemimpin komando serangan pada tanggal 1 Maret di Yogyakarta, mengikuti salah satu pasukan. Namun, seusai reformasi, keabsahan informasi sejarah ini kembali diperdebatkan. Soeharto disebut bukanlah aktor utama dalam serangan umum 1 Maret 1949. Sebagai Komandan Wehrkreis 3 berpangkat Letnan Kolonel, Soeharto disebut hanya pelaksana lapangan. Mantan Direktur Direktorat Sejarah Departemen Pendidikan sekaligus sejarawan, Anhar Gonggong, mengaku punya dokumen yang membuktikan Letkol Soeharto bukan inisiator serangan itu. Dokumen itu berupa surat perintah kepada Soeharto untuk melakukan serangan besar-besaran ke ibu kota Yogyakarta, yang ditandatangani oleh Gubernur Militer Jawa Tengah Kolonel Bambang Sugeng. Serangan umum 1 Maret 1946 Soeharto punya peranan, tetapi kan masih ada atasan di atasnya. Artinya, peranan dia bukan inisiator, jabatan dia cuma Komandan Wehrkreis, atau wilayah perang, dengan wilayah terbatas, papar Anhar. Sementara itu, sejarawan Asfi Warman Adam merujuk biografi Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Tahta untuk Rakyat. Buku yang dihimpun oleh Atmakusumah, Muhammad Rum, Mohtar Lubis, Kustiniati Mohtar, S. Maimun, itu menyebutkan inisiator serangan itu adalah Sri Sultan. Dia juga memberikan bantuan dan perlindungan kepada para gerilyawan, ujar Asfi. 2 tahun yang lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk mengabadikan peran peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 bagi Indonesia. Namun, tidak ada nama Soeharto di dalamnya. Padahal buku-buku sejarah yang ditulis rezim Orde Baru menempatkannya sebagai tokoh utama bersama Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Meski serangan umum 1 Maret 1949 selama puluhan tahun dikaitkan dengan Soeharto, Kepres 2/2022 justru tidak menyebut namanya. Kepres itu hanya menyebut bahwa serangan itu digagas oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman dan disetujui dan digerakkan oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dalam ucapannya ketika upacara pemakaman mantan Presiden Indonesia Jenderal Soeharto, pada Januari 2008, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono antara lain mengatakan, almarhum Soeharto tercatat dalam sejarah sebagai pejuang yang paling monumental dalam perjuangan serangan umum 1949. Sebab, perjuangan almarhum memberikan bobot dan nilai yang berujung pada kedudukan Indonesia di mata negara lain. Juga pada perjuangan lainnya di saat awal perjuangan dan pasca kemerdekaan. Apakah benar Soeharto yang jadi pemimpin dan penggagas atau prakarsa, dan pejuang yang paling monumental dalam serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta itu, hingga tercatat dalam sejarah, seperti yang diakui dan diucapkan oleh Presiden Indonesia itu? Kalau boleh kita bertanya, sejarah siapa? Sejarah bangsa Indonesia, sejarah Orde Baru, ataukah sejarah Soeharto? Mari kita lihat penjelasan-penjelasan sejarah dan komentar yang bisa kita peroleh dan gunakan untuk bahan pertimbangan, sebagai berikut. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, sangat banyak buku-buku sejarah, bahkan film yang menggambarkan bahwa Letkol Soeharto adalah penggagas dan pemimpin serangan umum 1 Maret 1949, yang memberikan bobot dan nilai yang berujung pada kedudukan Indonesia di mata negara lain, seperti yang diucapkan SBY tahun 2008 di atas. Film Janur Kuning misalnya, melukiskan kepahlawanan Soeharto muda ketika memimpin tentara Republik menyerbu Yogyakarta, yang kala itu dikuasai oleh Belanda. Tapi, benarkah penggagas dan pemimpin serangan itu Soeharto? Lalu di mana peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman? Pemutarbalikan sejarah oleh Soeharto mengenai serangan umum 1 Maret 1949 menjadi pembahasan buku kontroversi serangan umum 1 Maret 1949, karangan tim Lembaga Analisis Informasi yang cetakan pertamanya diterbitkan tahun 2000 itu. Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah bertutur, "Sayalah yang semula membicarakan gagasan itu dengan Jenderal Sudirman, yaitu minta izinnya untuk mendapatkan kontak langsung dengan Soeharto, ketika itu berpangkat mayor, untuk menjalankan tugas melaksanakan gagasan saya." Hal itu terungkap dalam buku biografi Sultan Hamengkubuwono IX, Tahta untuk Rakyat, 1982. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi sejarah, buku ini menyimpulkan bahwa prakarsa serangan adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pengungkapan lain yang lebih jelas, terperinci dan menyeluruh adalah tulisan Harsutejo yang berjudul Jejak Hitam Soeharto, yang dimuat dalam harian Berita Rakyat Merdeka, semenjak Jumat, 19 Mei 2006, yang juga telah dibukukan.
Mengenai Soeharto dan serangan umum 1 Maret 1949, dapat kita baca sebagai berikut. Pertama-tama perlu kita kutipkan versi Soeharto tentang kejadian sejarah yang cukup menarik ini. Pertama, versi yang ditulis oleh O.G. Roeder pada tahun 1976, antara lain berdasar wawancara intensif dengan Soeharto. Si penulis mengaku bahwa selama itu ia berada dekat dengan Soeharto pribadi. Beberapa kali Soeharto sendiri menjalankan tugas rahasia masuk kota yang diduduki Belanda itu. Dengan berpakaian seperti seorang petani, ia membawa buah-buahan ke dapur keraton Sultan. Menghadap Sri Sultan Hamengkubuwono IX, diadakanlah perundingan-perundingan yang lama. Sri Sultan, yang disegani oleh rakyat maupun pemimpin, menjadi jantung dari perlawanan nasional terhadap penjajahan Belanda di Jawa Tengah. Dan Letnan Kolonel Soeharto adalah komandan lapangan yang paling dipercaya. Dalam salah satu perundingan rahasia, telah diambil suatu keputusan yang berani untuk mengadakan serangan umum terhadap Yogyakarta, dan menduduki kota sekalipun hanya untuk beberapa jam. Tujuannya adalah menunjukkan kepada dunia bahwa perlawanan Indonesia yang gigih tidaklah patah, seperti yang pernah dinyatakan oleh wakil Belanda di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Serangkaian pertemuan tersebut diadakan sebelum 1 Maret 1949. Jadi menurut versi ini, serangan umum 1 Maret 1949, antara lain merupakan pelaksanaan hasil dari pembicaraan beberapa kali pertemuan antara Soeharto dan Sri Sultan. Dalam salah satu perundingan rahasia, telah diambil suatu keputusan yang berani untuk mengadakan serangan umum terhadap Yogyakarta dan menduduki kota itu. Selanjutnya Roeder melukiskan serangan itu berdasar kisah Soeharto sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 1949, tepat pada jam 6 pagi, ketika sirene meraung-raung menandakan berakhirnya jam malam, pasukan gerilya memasuki kota. Soeharto berada dalam pasukan yang akan memberikan pukulan, dengan senapan owen yang berat di tangannya. Prajurit-prajurit menggunakan daun kelapa muda yang digantungkan di bahu sebagai tanda pengenal. Serangan itu berjalan lancar. Pusat kota dapat diduduki. Perlu ditambahkan, bahwa Roeder menulis biografi Soeharto atas restu sang jenderal. Kolonel Latif sedikit menyinggung tentang serangan umum 1 Maret 1949 yang dikemukakannya di depan sidang Mahmilti pada tahun 1978 yang tidak pernah ditanggapi oleh Soeharto. Selama kekuasaan Soeharto, pembelaan Latif tersebut dalam kenyataannya merupakan bacaan terlarang. Seperti kita ketahui, pada tahun 1949 Kapten Latif adalah komandan kompi di bawah Soeharto yang ikut melakukan serangan umum pada 1 Maret 1949. Ketika pasukan Latif mengundurkan diri keluar kota, ia melapor kepada Soeharto tentang keadaan pasukannya. Ketika itu Soeharto sedang menikmati makan soto babat. Tidak disebut apakah Letkol Soeharto memegang senjata owen yang berat itu. Dalam versi lain yang tercantum dalam autobiografinya, yang ditulis pada tahun 1989, 13 tahun setelah versi Soeharto, Roeder, Soeharto mengaku bahwa sejak pendudukan Yogyakarta oleh tentara Belanda pada 19 Desember 1948, ia telah mempunyai gagasan untuk melakukan serangan umum. Otak saya seakan-akan berputar, cari akal, bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Yogyakarta kepada TNI. Bagaimana meyakinkan mereka bahwa TNI masih mampu mengadakan perlawanan. Pendeknya Soeharto mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penggagas, pemikir, pengambil inisiatif, dan pelaksana serangan umum 1 Maret 1949, lengkap dengan strategi dan seluruh taktiknya. Rupanya Soeharto perlu melandasi diri lebih kokoh, dalam memberikan legitimasi sebagai seorang pemimpin cemerlang, dan sama sekali patut untuk dikokohkan kembali sebagai Presiden RI lebih lanjut. Persis pada waktu saya menyetel radio memantau siaran luar negeri bersama-sama dengan Purhadi, perwira PHB yang sekarang sudah tiada, terdengar siaran luar negeri mengenai perdebatan di PBB. Belanda mengatakan bahwa tindakan polisionilnya telah berhasil. Yogyakarta telah mereka duduki, pemerintahan Belanda berjalan lancar, TNI sudah tidak ada, ekstremis sudah di luar kota, katanya. Hati saya melawan mendengar siaran itu. Seketika itu saya berpikir, bahan apa yang akan digunakan Palar, wakil RI di PBB untuk menjawab pernyataan pihak Belanda itu? Maka muncul keputusan dalam kepala saya, kita harus melakukan serangan pada siang hari, supaya bisa menunjukkan pada dunia kebohongan si Belanda itu. Banyak orang yang mengalami masa gerilya di Jawa Tengah pada tahun 1949, dan juga para pelaku, meragukan bahwa pasukan Soeharto memiliki radio di daerah pedalaman pada masa gerilya yang serba sulit itu. Ajaib bahwa apa yang dikatakan Soeharto itu, amat mirip dengan apa yang dikatakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam sambutan pembukaan monumen 1 Maret 1949 di depan Presiden Soeharto pada tahun 1973, 16 tahun sebelum klaim Soeharto dan tidak dibantah olehnya. Maka kira-kira tanggal 10 Februari, tepatnya 14 Februari, kita mengadakan perundingan,
kami laporkan kepada Pak Harto mengenai suasana di kota ini, dan beranggapan bahwa satu-satunya jalan adalah SO, yaitu serangan umum. Kebetulan saya mendengar dari radio, bahwa soal Indonesia akan dibicarakan di dalam United Nations pada kira-kira akhir Februari, maka saya usulkan agar dijadikan satu saja, untuk memberikan semangat kembali kepada penduduk di kota, dan untuk menarik perhatian daripada United Nations. Mengenai teknis pelaksanaan, saya serahkan kepada Pak Harto, segala risiko adalah pada saya. Hal yang sama ini kemudian juga terdapat dalam wawancara Sri Sultan yang termuat di Asia Week pada tahun 1986, jadi 3 tahun sebelum klaim Soeharto. Berbeda dengan versi Reuters, Soeharto pertama di atas, yang mengakui sejumlah pertemuan dengan Sri Sultan sebelum 1 Maret 1949, maka dalam versi autobiografinya ia mengatakan, bahwa pertemuan dengan Sri Sultan terjadi baru pada pertengahan Mei 1949, jadi jauh sesudah serangan umum 1 Maret. Saya menyamar masuk kota menemui Sri Sultan itu pada pertengahan bulan Mei, bertolak dari Bibis, jadi sesudah serangan umum 1 Maret 1949. Pada tahun 1960, Maijen TB Simatupang, bekas Kepala Staf Angkatan Perang, KSAP RI menerbitkan memoarnya, Laporan dari Banaran. Memoar ini ditulis berdasar buku harian dan catatan-catatannya yang telah dibuatnya selama Perang Gerilya di Jawa Tengah, dalam kapasitasnya sebagai seorang kolonel dengan jabatan Wakil 2 KSAP, sedang KSAP dijabat oleh Jenderal Sudirman. Ketika itu Kolonel Abdul Haris Nasution menjabat Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, PTTD, markasnya disebut Markas Besar Komando Jawa, MBKD. Sedang Komando Sumatera di bawah Kolonel Hidayat. Kedua komando berada di bawah Panglima Besar Sudirman. Catatan dan buku harian itu meliputi periode 19 Desember 1948 sampai dengan 27 Desember 1949. Di dalamnya terekam juga serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, sebagai berikut. Tanggal 1 Maret 1949, di Wiladek kami bertemu dengan saudara-saudara Sumali dan Insinyur Dipo Kusumo, yang bersama-sama memimpin staf penerangan Komisariat Pusat Pemerintah di Jawa. Mereka sedang menunggu-nunggu kabar dari Yogyakarta, sebab hari itu juga, yakni tanggal 1 Maret 1949, pasukan-pasukan kita akan melancarkan SO atau serangan umum atas kota. Inilah serangan yang beberapa waktu yang lalu telah saya bicarakan dengan Bambang Sugeng di Banaran. Saudara-saudara Sumali dan Dipo Kusumo telah bersiap-siap untuk menyiarkan SO ini melalui pemancar radio dekat Banaran ke Sumatera dan New Delhi, yang kemudian akan menyiarkan berita itu kepada dunia. Khusus pada tingkat sekarang ini, di mana Belanda sedang ngotot, maka sebuah berita yang agak sensasional mengenai serangan umum atas Yogyakarta pasti akan mempunyai efek yang sangat baik bagi kita. Selanjutnya catatan Kolonel Simatupang merekam nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai memberikan pegangan yang kuat kepada semua orang, baik militer, pamong praja, pemuda, pelajar, dan orang desa, dengan sikap tegas membantu perjuangan serta menentang tawaran-tawaran Belanda. Setelah hengkang dari Yogyakarta, Kolonel Simatupang dalam kapasitasnya sebagai Wakil 2 KSAP, melakukan perjalanan ke banyak basis gerilya di wilayah pedalaman Yogyakarta, Surakarta, dan Kedu, dengan markasnya di Banaran, kira-kira 50 km barat Laut Yogyakarta. Ketika serangan 1 Maret terjadi, Kolonel Simatupang sedang berada di Desa Wiladek, kira-kira 65 km sebelah timur Yogyakarta, bertemu dengan petugas penerangan yang bersiap-siap menyiarkan berita serangan umum. Selama perjalanannya ke 3 wilayah tersebut, ia mencatat banyak nama pejabat sipil dan militer yang ditemuinya, maupun yang telah melakukan tugas di tempat lain. Nama-nama itu, misalnya, kedua petugas penerangan tersebut di atas, kemudian juga Mayor Daeng dari Siliwangi, Letkol Sudarto, bekas mahasiswa Teknik Bandung, Daan Yahya dari Siliwangi, Letkol Taswin, seorang komandan brigade, Kemal, seorang komandan batalion, Princen, Moko Ginta, komandan PM, Hairul Saleh, Letkol Sadikin, Letkol Kusno Utomo. Ketika bertemu Mayor Wiluyo, yang bersangkutan sedang ditugaskan oleh Kolonel Bambang Sugeng untuk menghubungi Letkol Yani di Kedu, Letkol Soeharto di Yogyakarta, dan Letkol Bahrun di Pekalongan, dan masih banyak para pembesar sipil dan militer lain sehubungan dengan tugasnya masing-masing. Simatupang pun membuat berbagai analisis dalam catatannya, tentang keadaan politik internasional sehubungan dengan situasi Indonesia, organisasi perang rakyat, dan sebagainya, dan masih banyak analisis yang lain. Berdasarkan catatan harian Kolonel Simatupang, jelas bahwa rencana serangan umum 1 Maret 1949 merupakan suatu topik yang menjadi bahasan serius di kalangan pimpinan teras atas AD, antara lain antara Kolonel Simatupang sebagai Wakil KSAP II dengan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Panglima Divisi 3.
Buku peninggalan almarhum Simatupang ini merupakan salah satu bahan sejarah yang tidak bisa dibohongi oleh seorang Jenderal Soeharto sekalipun. Entah, barangkali Soeharto tidak pernah membaca tulisan seniornya tersebut yang telah dibuat pada tahun 1959 dan terbit pertama kalinya pada tahun 1960 ketika Kolonel Soeharto baru saja dipecat sebagai Panglima Diponegoro karena kasus penyelundupan, lalu masuk ke Seskoat di Bandung. Dalam hubungan dengan serangan umum ini, nama Letkol Soeharto sama sekali tidak terekam dalam catatan Wakil Duaksap Kolonel Simatupang. Mungkin sekali menurut Simatupang, komandan serangan itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang ditugaskan, tidaklah terlalu penting. Ketika itu yang berada di wilayah tersebut adalah Letkol Soeharto. Pastilah catatan dan tulisan Simatupang tersebut, yang didasarkan pada buku hariannya, sama sekali tidak terpengaruh oleh rezim Orba yang kemudian berdiri. Hal ini sedikit berbeda nuansanya dengan tulisan Jenderal Nasution yang baru disusunnya pada masa puncak rezim Orba, yang antara lain berbunyi, sesuai dengan perkembangan diplomasi, dalam rangka tahap kedua perlawanan kita, maka Letkol Soeharto mengambil keputusan untuk menyerang kota Yogyakarta tanggal 1 Maret, sehingga mata internasional, melalui KTN dan lain-lain, dapat menyaksikan. Terjadilah serangan umum 1 Maret, 6 jam di Yogyakarta, yang setelah Orde Baru berdiri selalu diperingati secara besar-besaran. Dan aksi ini adalah dalam rangka taktis ofensif yang sedang dilancarkan oleh Panglima Bambang Sugeng di seluruh wilayahnya, terhadap kota-kota kabupaten dan keresidenan, terutama di daerah Banyumas, Kedu, Semarang, dan Yogyakarta. Pada waktu yang agak bersamaan juga Divisi 1 memulai aksi yang demikian di Jawa Timur, menyusul Divisi 2, Jawa Tengah bagian Timur, kemudian Divisi 4, Jawa Barat. Jenderal Nasution pun mencatat, bahwa serangan itu bagian dari gerakan Divisi 3 Jawa Tengah bagian Barat yang meliputi Yogyakarta, Semarang, Kedu, dan Banyumas, di bawah Panglima Kolonel Bambang Sugeng. Kemudian seluruh divisi di Jawa melakukan hal yang sama. Buku Jenderal Nasution itu memuat lampiran laporan wawancara Sri Sultan dengan BBC pada 23 November 1985. Disebutkan bahwa selama pendudukan Belanda, Sri Sultan terus-menerus mendengarkan siaran radio luar negeri, termasuk tentang akan diadakannya perdebatan tentang Indonesia di PBB awal Maret 1949. Maka Sri Sultan melakukan kontak dengan Panglima Besar Sudirman, tentang usulan serangan umum pada siang hari. Jenderal Sudirman menyetujui ide tersebut, dan meminta Sri Sultan menghubungi komandan pasukan setempat, Letkol Soeharto. Pertemuan dengan Letkol Soeharto diadakan pada 14 Februari 1949. Selanjutnya dimuat juga wawancara Jenderal Soeharto, yang berisi klaimnya tentang kejadian sejarah yang sudah kita kenal itu, yang juga termuat dalam autobiografi Soeharto. Rupanya, Jenderal Nasution dengan sengaja tidak memberikan komentarnya untuk menghindari polemik dengan Jenderal Soeharto, yang sedang berada di puncak kekuasaannya. Pendeknya, catatan-catatan sejarah serta kesaksian para pelaku membuktikan dengan telak, bahwa Jenderal Soeharto telah berdusta dengan sadar tentang klaimnya terhadap serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, bahkan dengan tidak tahu malu menentang keterangannya sendiri kepada penulis biografinya O.G. Roeder yang memuji-mujinya begitu tinggi. Kenekatan Soeharto masih berlanjut dalam hal serangan umum. Ia sama sekali tidak menyinggung nama Panglima Besar Sudirman, seolah Panglima ini sudah berada di tempat jauh, tidak berdaya karena sakit-sakitan, dan tidak memiliki kemampuan untuk menghubungi anak buahnya di sekitar Yogyakarta. Nama petinggi militer lain pun tidak pernah disebutnya. Soeharto mencatatnya sebagai berikut. Waktu itu tidak ada komunikasi antar pimpinan TNI. Pak Dirman sudah berada di dekat Jawa Timur. Mungkin sudah di Pacitan. Mungkin sudah di Desa Sobo. Komando Panglima Divisi ada di Ngangkrik, Magelang. Kita memerlukan waktu berhari-hari untuk dapat sampai ke sana. Pendeknya, hanya Soeharto yang berpikir keras dan melakukan daya upaya dalam hubungan dengan ibu kota Republik, yang lain sedang bersembunyi jauh di sana, di gunung dan hutan mencari selamat. Padahal Jenderal Sudirman terus-menerus berhubungan dengan sejumlah anak buahnya, pernah melakukan kontak surat-menyurat dengan Sri Sultan sebelum serangan umum melalui kurirnya, seperti yang diungkapkan Cokropranolo dalam bukunya, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman. Cokropranolo sebagai utusan Jenderal Sudirman yang membawa surat untuk Sri Sultan, berangkat dari Pacitan 8 Februari 1949. Karena Yogyakarta sedang panas maka ia menuju markas Letkol Soeharto dan menemuinya. Dalam pertemuan itu disampaikan maksud dan tujuan kedatangan saya ke Yogyakarta. Selanjutnya karena situasi kondisi kota yang diketahui Pak Harto dengan baik, saya mohon pertolongan untuk menyampaikan surat Pak Dirman kepada Sri Sultan secara aman dan rahasia. Dengan senang hati beliau menerima surat Pak Dirman, untuk disampaikan kepada Sri Sultan. Jawaban atas surat Pak Dirman itu akan disampaikan oleh seorang perwira utusan Pak Harto. Di sini jelas Soeharto benar-benar tidak tahu malu, begitu nekat dan tega telah mempreteli peran sejarah Sri Sultan.
untuk dikenakan pada dirinya sendiri bagai merebut pakaian bekas Sri Sultan untuk dikenakan pada dirinya, bak petruk menjadi raja. Bahkan sekaligus mengabaikan peran tokoh-tokoh terhormat seperti Panglima Besar Sudirman, Kolonel Simatupang, dan Kolonel Bambang Sugeng, dan sebagainya, sekadar sebagai tokoh kelas pinggiran. Kalau dalam versi pertamanya Soeharto masih mengakui serangkaian pertemuan dengan Sri Sultan sebelum serangan umum, maka dalam versi keduanya ia telah lupa dengan pengakuannya itu. Ia mengatakan, "Saya menyamar masuk kota menemui Sri Sultan itu pada pertengahan bulan Mei, bertolak dari Bibis, jadi sesudah serangan umum 1 Maret 1949. Jadi kali ini Soeharto versus Soeharto. Dalam hal ini Soeharto dengan mudahnya menelan ludahnya sendiri, padahal ludah itu sudah tersebar luas dalam bentuk buku O.G. Roeder yang direstuinya. Setelah mengumpulkan banyak data yang selama ini tidak diungkapkan, dilengkapi setumpuk kesaksian mereka yang masih hidup dan menjadi pelaku langsung sejarah ketika itu, maka tim penulis buku pelurusan sejarah SO 1 Maret 1949 menyimpulkan, bahwa hal itu merupakan hasil perenungan seorang konseptor yang berwawasan kenegarawanan, memiliki wewenang besar untuk memobilisasi dan memfasilitasi berbagai aspek dan komponen, serta memberikan komando aksi dengan menyiapkan suatu skenario yang tepat, dengan berbagai improvisasi. Hal demikian ketika itu hanya mungkin dilakukan oleh sosok seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Jenderal Sudirman, dan bukan pada level operasional bawah, seperti misalnya Letkol Soeharto, yang ketika itu hanya salah seorang komandan resimen, yang dalam keadaan bergerilya di pedalaman tentunya hanya mempunyai fasilitas yang amat terbatas. Menurut hemat saya, salah satu nama yang perlu ditambahkan dari pimpinan tingkat atas itu ialah, Wakil Duaksap Kolonel Simatupang dan Kolonel Bambang Sugeng, paling tidak ikut mendiskusikannya seperti terekam di dalam bukti sejarah di atas. Semasa berkuasa, Jenderal Soeharto mendengar juga desas-desus pembicaraan yang tidak sependapat dengan klaim Soeharto, sebagai konseptor yang brilian sekaligus eksekutor yang sukses serangan umum 1 Maret 1949, antara lain di kalangan pelaku sejarah yang masih hidup, termasuk yang pernah membantunya. Dengan enteng Soeharto bereaksi, "Tapi harus diingat, saya yang memimpin dan melaksanakan rangkaian serangan-serangan tersebut. Kalau ada orang yang mengatakan itu bukan ide saya, boleh-boleh saja, tapi kalau ide itu tidak dilaksanakan, tentu hanya ide, sudah dilaksanakan baru orang mencari siapa yang punya ide, ini kan aneh." Dalam hal ini Soeharto merasa menjadi orang yang tak tergantikan untuk melaksanakan serangan umum terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta. Bagi penyelidikan sejarah, mencari konseptor yang sebenarnya dari suatu inisiatif bersejarah adalah hal biasa saja, sama sekali tidak aneh. Tapi rupanya bagi Soeharto, hal itu tidak perlu dipertanyakan, karena toh yang memberikan kesaksian adalah seorang Jenderal Soeharto, Presiden RI, Mandataris MPR, tak mungkin salah, karena ia pemegang amanat kebenaran. Dalam kasus serangan umum 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang diduduki tentara Belanda tersebut, pendeknya, catatan-catatan sejarah serta kesaksian para pelaku membuktikan dengan telak, bahwa Jenderal Soeharto telah berdusta dengan sadar tentang klaim peran dirinya, bertentangan dengan keterangannya sendiri kepada penulis biografinya O.G. Roeder. Untuk itu ia pun tega mengorbankan bekas anak buahnya, salah seorang saksi hidup, Marsudi, seorang perwira intelnya di masa itu yang mengantarnya masuk ke Keraton Yogyakarta. Ia dipenjara selama 5 tahun selama Orba, karena tidak mau didikte Soeharto. Letkol Soeharto tidak banyak mengambil bagian dalam serangan umum itu, ia hanya enak-enak berada di garis belakang yang aman, sembari makan soto di warung sebagai yang diceritakan Latif, ketika pertempuran seru terjadi dan cukup banyak korban jatuh. Adegan Soeharto makan soto babat itulah yang disebut Subandrio sebagai skandal Soeharto. Dalam pasukan Kapten Latif yang masuk ke Yogyakarta dari Godean itu, bergabung juga Laskar Pesindo yang sudah bersiap di dalam kota di bawah pimpinan Supeno dan Pramuji, yang menurut A.M. Hanafi merupakan kekuatan militan serangan umum tersebut. Demikian riset sejarah dan tulisan Harsutejo. Bahkan, Profesor Dr. W.F. Wertheim juga memberikan penjelasan. Latif telah menjadi bawahan dari Soeharto waktu Yogyakarta diduduki Belanda, tahun 1949. Malahan, menurut keterangan Latif dalam eksepsinya, waktu serangan ke Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, dengan Yogyakarta diduduki pasukan Republik selama 6 jam, bukan Soeharto yang sebenarnya masuk Yogyakarta, melainkan Latif sendiri. Waktu Latif pulang ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Soeharto bersama ajudannya sedang makan soto. Jadi, dengan banyaknya penjelasan dan bukti serta keterangan sejarah ini, kaum muda, bangsa Indonesia, bisa mempertimbangkan dan menganalisa sendiri tentang serangan umum 1 Maret 1949, yang secara licik dan tidak tahu malu diakui oleh Soeharto sebagai prakarsa, hasil pemikiran dan pimpinannya. Sedikit pertanyaan, apakah perilaku Soeharto yang makan soto di pegunungan, sementara bawahannya,
Latif dan anak buahnya, berperang melawan Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949 itu bisa dikatakan bahwa Soeharto sebagai pejuang yang paling monumental dalam perjuangan serangan OMOM 1949, seperti yang diucapkan oleh Presiden SBY ketika pengebumian Soeharto pada Januari 2008 itu. Biar generasi muda bangsa Indonesia yang menilainya. Asfi Warman Adam, ahli sejarah dalam LIPI menulis, setelah membebaskan para pemimpin politik yang ditahan di penjara Wiragunan, malam itu juga Soeharto membocorkan rahasia ini ke istana. Besoknya, 3 Juli 1946, Sudarsono yang datang bersama rombongan, ditangkap pasukan pengawal presiden. Jadi kalau rencana Sudarsono itu dapat disebut sebagai percobaan kudeta yang pertama sejak Indonesia merdeka, maka Soeharto diam-diam telah menggagalkannya. Ia memanfaatkan strategi ngeluruk tanpa bala, memakai orang lain untuk kepentingannya, sebuah siasat yang terus dipergunakannya selama memerintah. Mengenai serangan umum 1 Maret 1949, mengesankan prakarsa itu berasal dari Letkol Soeharto sendiri. Padahal Sri Sultan Hamengkubuwono IX memintanya menghadap ke keraton pada 14 Februari 1949, dan menyarankan agar dilakukan serangan tersebut. Foto pertemuan Sri Sultan dengan Soeharto tersebut diserahkan pihak keraton agar dipasang di Monumen Yogyakarta kembali, yang dibangun untuk memperingati peristiwa tersebut. Anehnya, hal itu tidak dilakukan. Peran Sri Sultan sengaja dihilangkan. Perlu diingat, bahwa Wikipedia, ensiklopedia yang mengumpulkan dan menulis data-data sejarah Indonesia, juga menulis, bahwa penggagas sebenarnya serangan ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, sebagai Raja Yogyakarta, Gubernur Militer, serta Menteri Pertahanan. Jadi bukannya Soeharto. Pengakuan Soeharto yang tidak tahu malu ini seperti kata sebutan, telur mata sapi. Ayam yang punya telur, tapi sapi yang tidak ada sangkut pautnya yang punya nama. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan, jangan menggelapkan sejarah, sedang Bung Karno sendiri sebelumnya mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, sejarah mana yang mesti kita ikuti? Sejarah karangan, sejarah yang digelapkan oleh Soeharto, ataukah sejarah yang sebenarnya terjadi?